manusia berasal dari Afrika kurang lebih pada tahun 200.000 SM. Setelah mereka berhasil melewati proses kehidupan yang lebih baik, maka mereka menyebar di dunia. Proses penyebaran ini berlangsung lama sejak tahun 200.000 SM hingga 60.000 SM. Manusia menyebar ke seluruh Afrika. Tahun 60.000 SM sampai 55.000 SM suhu bumi mendingin dan daratan sangat luas dikarenakan munculnya Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa hasil teori ini diumumkan oleh beberapa tokoh Profesor Dr. Andes Haji Kan, Robert Baron van Herne Glender, N.J. Kroll, dan Ali Indonesia. Keren menyorotkan adalah kesamaan bahasa. Menurut Keren, bahasa Melayu Nusantara. Menurut teori Yunan datang ke Kepulauan Nusantara dalam 3 gelombang utama, yaitu perpindahan oleh Negrio, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. Muhammad Yamin J. Prof. K. Billy dan Sutra Takdir Alis Jabana. Teori Nusantara didasarkan pada alasan yang berikut. 1. Bangsa Melayu dapat bahasa Jawa mempunyai tingkat perkembangan di Nusantara, yaitu rumpun bahasa Austronesia sangat jauh bedanya dengan bahasa yang perkembangan di Asia Tengah. Dapat yang tinggi tahun ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan orang Melayu berasal dari perkembangan Nusantara. Lanjut, Gumbilin tunjukkan akan mengangkat bahasa Melayu merupakan dengan bahasa Champa Kamboja. Menurutnya adalah kemiripan antara kedua bahasa ini bersifat kebetulan saja. 3. Muhammad Yamin bahkan menyatakan fosil adalah hal tertua ditemukan di Indonesia seperti fosil Homo dan perkembangan di Nusantara serupa dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini mewujudkan bahwa pendudukan di Kamboja mungkin berasal dari dataran Yunan dan menyusuri sungai Mekong. Lanjut, teori Nusantara menyatakan bahwa asal mula manusia penghuni wilayah Nusantara ini didapatkan berasal dari luar melainkan dari wilayah Nusantara, yaitu sendiri. Teori ini mengatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa ini berasal dari Indonesia sendiri. Teori Nusantara didukung, sedangkan Gilder menyoroti adalah kesamaan artefak kapal tua yang ditemukan di Nusantara memiliki kemiripan dengan kapal tua terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan adalah migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Pulau Nusantara. Peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaan di bumi sekitar 2 juta tahun lalu. Terungkapnya manusia purba ini berawal dari penemuan. 1. Fosil adalah tulang berulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membantu. 2. Artefak adalah manusia purba Indonesia, merupakan jenis manusia yang hidup berjuta tahun lalu yang belum mengenal tulisan. Memiliki alat pendukung untuk berburu atau mencari makanan terbuat dari batu. Manusia purba di Indonesia diperkirakan mempunyai otot, punya gigi dan rahang yang besar serta kuat. Hanya memakan jenis tumbuh-tumbuhan, mempunyai volume yang kecil. 2 juta tahun lalu. Ciri-ciri Meganthropus mempunyai badan yang tegap dan tubuh yang besar, adanya tonjolan tajam di belakang kepalanya. Mempunyai tulang pipi tebal, adanya tonjolan kening yang mencolok. Tidak mempunyai daun Konigesberg. 2. Di Sangiran Lembah Bengawan Solo antara tahun 1936 sampai 1951. Manusia jenis ini diperkirakan hidup sekitar 1 juta sampai dengan manusia purba ditemukan di Indonesia antara lain 1. Meganthropus paleogenesis, 2. Pithecanthropus, 3. Homo. 1. Meganthropus paleogenesis ditemukan oleh peneliti dan Belanda bernama 2. Pithecanthropus. Manusia purba jenis ini merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Manusia ini juga disebut manusia kera yang berjalan tegak. Memiliki umur bervariasi, diperkirakan hidup antara 3.000 sampai dengan 2 juta tahun lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus mempunyai tinggi tubuh antara 160 sampai 180 cm. Mempunyai badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus
javanicus mempunyai tonjolan kening yang tebal yang melintang di sepanjang pelipis. Mempunyai otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Mempunyai hidung yang lebar dan tidak berdagu. Jenis makanannya bervariasi dari tumbuhan hingga daging hewan. Volume otak 900 cc. Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah. Femur atau tulang pahanya bentuk dan ukurannya jelas seperti milik manusia dan menunjukkan bahwa makhluk itu berjalan di atas kedua kakinya. Pithecanthropus mojocertensis ditemukan oleh von Koenig-Schwarz pada tahun 1936 di Mojokerto, Jawa Timur. Fosil ini ditemukan hanya berupa tulang tengkorak anak-anak. Jenis dengan Pithecanthropus mojocertensis robotus ditemukan oleh si Ferdinand dan von Koenig-Schwarz pada tahun 1939 di Trinil. Von menganggap fosil Ditemukan oleh von Koenig-Schwarz dan Wettnis antara tahun 1931 sampai 1934 di sekitar Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan hanya beberapa tulang tengkorak. Ditemukan oleh Van Riethoorn pada tahun 1990 di Desa Wajak, Tulungagung, yang kemudian diteliti oleh Eugene Dubois. Hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Pada lapisan Pleistocene atas, tengkoraknya mempunyai banyak persamaan dengan orang aborigin penduduk Asia Australia.